Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang EVA dan residual income. Nama saya Triwulandari. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama, akuntansi dan penilaian kinerja. Yang kedua adalah EVA. Akuntansi menyediakan informasi keuangan untuk membantu berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi. Melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan akan bermanfaat bagi para analis agar dapat mengetahui keadaan dan perkembangan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan. Untuk mengukur tingkat pengembalian atas investasi atau modal, indikator yang sering digunakan dalam menilai kinerja adalah ROI atau Return on Investment. ROI adalah perbandingan antara laba dan jumlah investasi. ROI menggambarkan kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan keuntungan bersih. Perhitungan ROI didapat dari keuntungan bersih sesudah pajak dibagi dengan jumlah aset yang hasilnya berupa persentase. Tapi perhitungan ROI ini dianggap kurang baik sehingga para investor mencari alat ukur kinerja terbaik, salah satunya adalah EVA. EVA atau Economic Value Added merupakan pengukuran kinerja keuangan berdasarkan nilai yang merefleksikan jumlah mutlak dari nilai kekayaan pemegang saham yang dihasilkan, baik bertambah maupun berkurang setiap tahunnya. Ada dua rumus untuk menghitung EVA. Yang pertama adalah EVA sama dengan laba rugi setelah pajak dikurang dengan pajak. Yang kedua, EVA sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dikurangi penghasilan perusahaan, dikurangi lagi dengan biaya modal rata-rata tertimbang. Ukuran kinerja EVA itu dapat dilihat dengan yang pertama, perhitungan profitabilitas, yang kedua, efisiensi operasi, yang ketiga, alokasi aset, yang keempat, pembiayaan. Ada keunggulan dan kelemahan EVA. Keunggulan EVA yang pertama adalah menyelaraskan tujuan manajemen dan kepentingan pemegang saham. Yang kedua, memberikan pedoman bagi manajemen untuk meningkatkan laba operasi. Yang ketiga, EVA merupakan sistem manajemen keuangan yang dapat memecahkan semua masalah bisnis. Sedangkan kelemahan EVA yaitu yang pertama adalah sulitnya menentukan biaya modal yang benar-benar akurat. Yang kedua, analisis EVA ini hanya mengukur faktor kuantitatifnya saja. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Triwulandari. Poin selanjutnya adalah residual income. Pada saat perusahaan atau pemegang saham akan menginvestasikan dana yang dimilikinya, mereka mengharapkan tingkat pengembalian atas investasinya tersebut. Tingkat pengembalian minimal atas investasi yang dilakukan merupakan harapan pengembalian atas modal yang digunakan pada pusat investasi tersebut. Jika pusat investasi mampu menghasilkan laba di atas tingkat pengembalian minimal, maka pusat laba akan mendapatkan sisa labanya. Sedangkan jika pusat investasi tidak mampu menghasilkan laba di atas tingkat pengembalian minimal, maka pusat laba akan mengalami defisit atas laba yang diperolehnya. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa residual income adalah laba yang dihasilkan di atas target pengembalian investasi pada suatu pusat laba. Keunggulan dan kelemahan residual income. Baik, yang kita akan bahas pertama mengenai keunggulan residual income. Membuat semua pusat laba memiliki sasaran yang sama untuk investasi yang sebanding. Jika dua pusat laba menggunakan jumlah investasi yang berbeda, maka harus menghasilkan residual income yang setara dengan jumlah investasi yang ditanamkan tersebut. Jika divisi yang satu menggunakan modal 3 kali lebih banyak dibanding divisi lainnya, maka seharusnya divisi tersebut menghasilkan residual income 3 kali lipat lebih banyak dibanding divisi lainnya. Keunggulan yang kedua dari residual income adalah dapat digunakan tarif beban modal yang berbeda untuk aset yang memiliki risiko berbeda. Manajer pusat laba umumnya hanya memusatkan perhatian pada investasi dalam aset bertujuan khusus saja, yaitu aset yang akan meningkatkan penghasilan bagi perusahaan. Sedangkan aset yang tidak terkait secara langsung dengan upaya peningkatan penghasilan perusahaan
seperti mesin yang dapat mengurangi polusi, perbaikan kondisi kerja, kurang mendapat perhatian manajer. Padahal, aset semacam itu juga penting bagi perusahaan dalam jangka panjang. Karena itu, untuk memberikan insentif bagi manajer, kelemahan dari residual income. Yang pertama, seperti halnya pada ROI, residual income akan mendorong manajer pusat laba memusatkan orientasinya pada tujuan jangka pendek. Karena kinerjanya dibatasi hanya untuk satu periode akuntansi saja. Yang kedua, kelemahan dari RI yaitu hasilnya sangat dipengaruhi oleh metode penyusutan yang digunakan perusahaan. Karena yang dijadikan dasar perhitungan penilaian adalah laba usaha akuntansi seperti tercantum dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, karena hasil akhir dari residual income berupa angka yang absolut, bukan rasio, maka sulit untuk membandingkan residual income dari satu pusat laba dengan residual income dari pusat laba lainnya yang memiliki jumlah investasi yang berbeda. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi tentang biaya modal. Sebelumnya, saya akan memberikan gambaran tentang biaya modal. Suatu perusahaan akan melakukan pembiayaan investasi di mana perusahaan perlu mempertimbangkan sumber dana untuk investasi tersebut. Ada dua pilihan yang dimiliki perusahaan untuk sumber dana. Yang pertama yaitu biaya pinjaman atau hutang dan biaya pemegang saham tersebut. Biaya yang diperlukan untuk investasi tersebutlah biaya modal. Jadi, biaya modal adalah biaya yang harus dibayar oleh perusahaan atas penggunaan dana untuk investasi tersebut. Berdasarkan cara menghitungnya, biaya modal dapat dikelompok besarkan menjadi dua. Yang pertama, biaya modal khusus dan biaya modal rata-rata tertimbang. Apa itu biaya modal khusus? Biaya modal khusus merupakan biaya yang berhubungan dengan sumber pembelanjaan tertentu, seperti biaya modal pinjaman, biaya modal saham preferen, dan biaya modal biasa. Biaya modal pinjaman adalah biaya yang berasal dari hutang atau pinjaman dari pihak lain. Biaya modal saham preferen adalah biaya yang berasal dari saham preferen yang bersifat dividen. Biaya modal biasa adalah biaya berasal dari saham biasa yang dapat dihitung dengan cara membagi saham pada saat diberikannya pemegang saham dengan harga pasar saham. Biaya modal rata-rata tertimbang adalah biaya yang dihitung dari modal proporsional dan jenis modal yang digunakan untuk investasi. Sekian pemaparan materi